Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap memberikan kita nikmat umur panjang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya yang berpijak di atas dunia ini. Salawat dan salam mari kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabiullah penghulu Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas permukaan bumi ini tiada lain dan tak bukan hanya untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta. Lalu muncul pertanyaan, mengapa manusia diharuskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tersebut sangatlah jelas, tidak ada alasan apapun manusia yang berpijak di atas dunia ini untuk tidak melakukan ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga alasan-alasan berikutnya yang saya kemukakan pada kesempatan ini agar dapat lebih meyakinkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena manusia itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin, baik memimpin diri sendiri, keluarga kita, dan masyarakat pada umumnya. Saya ambil contoh, kita memimpin keluarga kita, kita mempunyai sanak keluarga, marilah kita pimpin yang sebaik-baiknya selaku imam yang baik dalam keluarga kita, mengingatkan saudara kita, keluarga kita, anak istri kita untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alasan yang kedua, mengapa manusia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena manusia diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya, dengan akal inilah manusia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang menguntungkan dirinya, dan juga mana yang merugikan dirinya. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus patut kita syukuri. Dengan akal tersebut
insya Allah kita bisa beda dengan binatang. Pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Inilah alasan yang ketiga sehingga manusia itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan tidak asal-asalan, tapi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna mungkin. Maka dari itu tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang terakhir, manusia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rezeki inilah manusia bisa hidup. Dengan rezeki inilah manusia bisa beraktivitas, mengiringi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya sebagai bekal kita di akhirat kelak nanti. Pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong pada orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita selaku hambanya yang hidup di dunia ini. Semoga bermanfaat. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.